Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjut pada pokok bahasan berikut mengenai pengendalian efektivitas mesin produksi. Baiklah, kita lanjut slide berikutnya. Pada pengendalian mesin itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ada sick big losses. Ada 6 hal besar dalam pengendalian mesin. Kemudian yang kedua ukuran efektivitas kinerja. Yang ketiga adalah strategi peningkatan kapabilitas dari mesin itu. Kemudian yang keempat adalah Oke, terkait dengan sick big losses pada mesin atau disebut dengan equipment efficiency, antaranya ada umpamanya reduce speed losses, ada startup losses, setup adjustment losses, ada stop, major dan minor, ada quality defect rework, ada quality defect dan rework, ada breakdown, lost time. Itu beberapa hal yang terkait dengan sick big losses. Oke. Nah, pada akhirnya bahwa akan menyebabkan breakdown mesin atau lambatnya operasi dan kualitas yang tidak memuaskan. Itu pada hal dari sick. Nah, kita lihat bahwa sick losses itu ada breakdown, setup adjustment, minor stop, ada reduce speed, ada startup reject, artinya production reject, itu artinya setelah reject biasanya mesin mengalami gangguan, kemudian ada waktu untuk menstart ulang lagi, ya kan gitu. Itu juga akan menjadi kehilangan buat si mesin itu. Nah, breakdown. Oke, breakdown itu artinya kerusakan terhadap mesin atau failure pada mesin yang mengakibatkan waktu terbuang atau otomatis mesin secara total tidak bisa bekerja sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Karena apa akibatnya? Akan berkurangnya volume produksi atau kerugian material akibat dari produk yang dihasilkan cacat. Itu akibatnya dari Nah, kemudian apa faktor breakdown itu? Faktor mesin, gangguan listrik, sering mengalami kerusakan, mesin beroperasi terus menerus, artinya mesin dibebani secara terus menerus. Kemudian kerusakan pada salah satu mesin menyebabkan menurunnya kemampuan mesin dalam kegiatan sehingga dapat menghambat kelancaran produksi. Itu beberapa hal itu yang disebut faktor mesin yang breakdown. Lalu faktor manusia. Faktor manusia itu juga yang akan menyebabkan breakdownnya mesin itu bekerja kurang teliti dalam bekerja sehingga ceroboh, ya kan. Pemanfaatan waktu istirahat yang tidak cukup menyebabkan kurangnya konsentrasi operator atau pekerja. Artinya tidak mampu menempatkan waktu-waktu yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan sehingga ini membuat secara manusianya menjadi lelah. Operator atau pekerja kurang respon terhadap kondisi mesin yang sedang berproduksi, tidak peka. Mestinya operator yang biasa menangani mesin itu atau yang biasa mengoperasikan mesin itu, dia tahu ada sesuatu perubahan sedikit saja, mesti dia langsung respon. Itu bagi operator. Atau operator yang kurang teliti dalam merawat dan membersihkan mesin yang menyebabkan mesin berhenti secara tiba-tiba. Ya, tadi itu. Pada mesin itu setiap mesin ada standar operasional mesin yang harus diperhatikan oleh si operator gitu. Harus betul-betul mengikuti standar operasional mesin. Nah, kalau dia tidak teliti, artinya ada standar-standar yang terlewatkan, standar-standar operasi yang terlewatkan, dan bila itu terjadi secara terus-menerus, sehingga ini akan menyebabkan kerusakan juga pada mesin. Kemudian faktor metode. Faktor metode proses pemeliharaan hanya tergantung pada waktu pemakaian dan hanya melakukan perawatan bila ada kerusakan pada mesin. Sedangkan perawatan rutin dengan pemberian pelumas setiap hari kurang efektif karena tidak mengetahui kondisi mesin sesungguhnya. Nah, proses produksi yang berjalan secara kontinu menyebabkan pemakaian mesin secara terus-menerus, menyebabkan kondisi mesin harus prima. Jadi harus jaga karena kita tahu bahwa mesin yang digunakan untuk produksi secara terus-menerus itu ya diharapkan bahwa tujuan dari metode perawatan itu adalah bagaimana menjaga supaya mesin bisa bekerja secara terus-menerus.
Lalu kita masuk pada setup dan adjustment. Ini kerugian yang ditimbulkan oleh setup dan adjustment adalah semua waktu setup termasuk waktu penyesuaian, adjustment, waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan mengganti suatu jenis produk ke jenis produk berikutnya untuk produksi selanjutnya. Ini adalah itu kasus-kasus terjadi pergantian model. Setiap pergantian model itu butuh penyesuaian, adjustment, butuh setup dan lain sebagainya. Maka ya inilah waktu-waktu yang terbuang sebetulnya untuk setup dan lain sebagainya. Kemudian minor stop. Nah, ini kerugiannya yang ditimbulkan oleh operasi mesin yang tanpa beban. Artinya mesin dijalankan tapi tanpa beban. Entah itu mungkin dicoba, entah itu karena memang tidak ada alasan apapun sehingga mesin dijalankan biasanya dicoba-coba dijalankan tanpa beban. Nah, berarti sudah rugi. Kalau sekali dua kali berarti sudah satu siklus produksi sudah hilang. Satu siklus produksi sudah berhenti, sudah stop. Itu bisa menimbulkan kerugian. Ya, termasuk reduce speed. Jadi kalau mesinnya tidak dirawat, kecepatan produksi timbul jika kecepatan operasi aktual lebih kecil dari kecepatan mesin yang telah dirancang beroperasi dalam kecepatan normal. Artinya ini bahwa mesin menunjukkan sudah menurun kecepatannya dan itu juga akan menimbulkan produksi tidak tercapai. Gitu. Ini akibat dari Nah, lalu apa sih yang mempengaruhi reduce speed itu? Kecepatan mesin yang dirancang tidak dapat dicapai karena berubahnya jenis produk atau material yang tidak sesuai dengan mesin peralatan yang digunakan. Artinya beban mesin tidak sesuai. Ketika beban mesin tidak sesuai, maka mesin itu akan mengalami mengalami proses yang tidak normal. Mungkin umpama standar kekerasannya berapa diberikan material yang lebih keras. Maka inilah yang membuat mesin itu lama-lama jadi berubah secara standar. Kemudian atau kecepatan produksi mesin peralatan menurun akibat ada operator yang tidak mengetahui berapa kecepatan normal, atau operator melakukan perubahan-perubahan, atau operator nggak tahu berapa sih kecepatan normal. Artinya dirubah dengan kecepatan yang harusnya speednya umpama katakanlah putarannya 3.600 per menit atau dipercepat jadi 4.000 sehingga ini operator mestinya tahu standar kecepatan mesin itu secara normal. Artinya operator harusnya tidak berhak merubah-rubah kecepatan mesin. Atau kecepatan produksi sengaja dikurangi untuk mencegah timbulnya masalah pada mesin peralatan dan kualitas produk yang dihasilkan jika diproduksi pada kecepatan produksi yang lebih tinggi. Artinya ini dicoba bahwa mesin bekerja di bawah standar, ya kan, sengaja dikurangi. Ini juga akan menimbulkan reduce speed, ya, kecepatan mesin. Nah, kemudian startup reject. Ya, masalah startup reject. Produk cacat yang dihasilkan, kalau ada produk cacat yang dihasilkan oleh satu mesin, itu akan mengakibatkan kerugian material. Akan berkurangnya jumlah produk oke. Limbah produksinya karena dia jadi scrap kalau sudah reject. Atau perlu repair, maka butuh pengerjaan ulang. Pengerjaan ulang itu mungkin sebuah kerugian sebetulnya. Karena apa? Pekerjaannya dibutuhkan, tapi tidak memberikan nilai tambah. Repair itu kan gitu filosofinya. Melakukan pekerjaan harus dilakukan, padahal pekerjaan itu tidak memberikan nilai tambah. Itu repair, ya. Nah, akibat dari tadi pekerjaan ulang, termasuk biaya tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah dan mengerjakan kembali atau perbaiki kembali produk yang cacat itu, maka ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Nah, ditambah lagi kalau ada jumlah produk yang jumlah produk cacatnya besar, maka secara umum ini akan terjadi kerugian waktu dan material yang timbul selama waktu yang dibutuhkan untuk mesin peralatan untuk menghasilkan produk baru. Artinya untuk mengganti dengan kualitas produk yang telah diharapkan. Jadi kalau ada produk yang cacat sejumlah tertentu, maka mesin akan bekerja kembali dalam waktu dan jumlah tertentu. Artinya
maka secara waktu dan dibutuhkan material baru juga, maka secara waktu dan material ini akan bertambah. Ini juga merupakan satu kerugian buat kegiatan di produksi yang akibat dari mesin. Jam mesinnya jadi bertambah. Nah, kalau ini kita lihat skema, yaitu ada overall equipment effectiveness. Itu artinya melihat kinerja dari seluruh sumber daya yang ada. Ada dengan perbandingan, ada viability rate, ada performance rate, ada quality rate. Nah, dari kemudian ini akan pengaruh pada big losses, yaitu breakdown, setting, adjustment, small stop, speed reduction, kemudian startup reject, kemudian reject. Ada beberapa target. Mungkin breakdown bisa dibuat zero ya, bisa nol, harusnya tidak ada breakdown. Kemudian kalau setting adjustment ini, nah ini karena terkait dengan mungkin pergantian model yang tidak bisa dihindarkan, ini bisa di minimize, bisa di sekecil mungkin. Small stop ini bisa di zero kan, bisa, harusnya tidak perlu ya. Speed reduction itu juga bisa zero. Startup reject itu bisa zero, harusnya bisa nol. Reject reject itu sulit untuk sebuah kegiatan produksi yang bisa zero, kecil sekali, tapi bisa di minimize untuk reject. Nah, lalu apa sih tadi ukuran efektivitas kerja? Itu pengertian efektivitas kerja adalah, efektivitas kerja itu adalah sebetulnya efektivitas kerja itu adalah kemampuan untuk memilih tujuan tepat atau peralatan-peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya efektivitas itu adalah hasil membuat keputusan untuk menunjukkan pengarahan tenaga kerja, atau disebut juga manajemen efektivitas kepemimpinan, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau mencapai tujuan. Lalu tadi kita ada istilah namanya OEE, Overall Equipment Effectiveness, OEE. Itu adalah metrik efektivitas tidaknya suatu operasi produksi yang dijalankan. Jadi untuk melihat efektivitas semua sumber daya untuk produksi itu dijalankan dan dapat dihitung, yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk bersifat umum sehingga memungkinkan benchmarking terhadap periode waktu sebelumnya atau terhadap equipment lainnya. Nah, OE itu sebetulnya sebuah indikator yang sangat penting di kegiatan untuk pengelolaan mesin ya, atau equipment yang mendorong industri ya seperti manufaktur, tambang, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat bahwa ada 3 jenis kerugian pada proses produksi yang harus diantisipasi. Sekali lagi, ada 3 jenis kerugian yang terkait dengan produksi yang harus diantisipasi. Pertama adalah downtime. Itu karena akan mempengaruhi availability rate. Yang kedua adalah speed loss yang mempengaruhi performance rates. Dan yang ketiga adalah quality loss yang mempengaruhi quality rate atau disebut dengan first time through. Nah, tadi lalu menurut Pomorsky 1997, availability rate adalah untuk mengukur efektivitas maintenance peralatan produksi dalam kondisi produksi sedang berlangsung. Jadi yang kedua, performance rates mengukur seberapa efektif peralatan produksi yang digunakan. Jadi efektivitas peralatan, performance rates. Sementara quality rate adalah mengukur efektivitas proses manufaktur untuk mengeliminasi atau menghilangkan scrap, rework, dan yield loss. Ketiga unsur tersebut
merupakan rasio OEE yang didefinisikan, ya kan? Ya. Oke, coba kita lihat dari skema berikut ini. Jadi ada peralatan produksi, ada sick big loss, ada perhitungannya. Jadi kalau kita lihat peralatan produksi itu ditentukan dari loading time-nya. Ya, loading time itu adalah total waktu kerja. Ya, total waktu kerja. Nah, kemudian loading time itu akan dipengaruhi oleh downtime dan losses yang kemudian dia menjadi operating time, waktu operasinya saja. Nah, waktu operasi itu dipengaruhi oleh breakdown loss dan setup adjustment loss. Dan availability-nya itu adalah perbandingan antara loading time dan downtime loss. Gitu. Sementara operating time itu dipengaruhi speed losses, maka jadilah net operating time. Net operating time itu terdiri dari chocotail loss. Chocotail loss itu adalah waktu-waktu yang biasanya digunakan oleh operator untuk kepentingan pribadi. Ya, lost time yang untuk ke kamar mandi, minum dan lain sebagainya. Biasanya chocotail loss dalam istilah bahasa Jepang. Kemudian juga dia dipengaruhi oleh cycle time loss, cycle time yang hilang, yang disebut nanti adalah performance rates. Performance rate itu adalah perbandingan antara cycle time teori dikali dengan jumlah proses dibagi dengan operating time. Maka itu performance rates. Nah, kemudian net operating time itu akan dipengaruhi oleh quality loss, sehingga jadilah valuable operating time. Valuable operating time itu ada dua hal yang mempengaruhinya. Defect loss, startup loss. Itu nanti akan jadi namanya quality rate. Quality rate itu adalah perbandingan antara proses total yang diproses atau total produksi dikurangi defect amount atau total reject dibagi dengan total proses dikalikan dengan 100%. Kemudian maka itulah sebetulnya formula dari overall equipment effectiveness. Itu lalu formula seperti apa? Jadinya kita OEE tadi, formulanya OEE adalah availability dikalikan performance rate dikalikan quality rate. Maka itulah sebetulnya yang disebut dengan OEE. Overall equipment effectiveness, kinerja dari semua sumber daya yang ada. Nah, ini contoh bagaimana kita menghitung. Contoh ini, dalam satu kegiatan operasi 8 jam, yaitu sekitar 4, kalau kita jadikan 480 menit, kemudian waktu setup, ya, waktu untuk setting setup itu 10 menit, breakdown-nya tidak ada, sehingga berapa availability-nya? Availability-nya artinya tadi adalah 480 waktu operasional dikurangi breakdown-nya 10 menit. Ya, waktu setup itu dianggap waktu breakdown juga ya, 10 menit. Waktu yang terbuang, lost time lah ya. Kurangin 0 karena sama dengan 98%. Maka itu availability. Ya. Kemudian waktu runningnya, karena tadi sudah dikurangi dengan waktu setup atau operating time-nya itu tinggal 470 menit. Cycle time-nya 17 detik per unit. Maka jumlah produk yang diproses adalah produk yang diproses adalah 1400. Maka performance rate-nya, ya kan, performance rate-nya adalah 17 detik dikalikan 1400 unit dibagi 470 menit adalah availability time-nya, atau dijadikan detik, sehingga dapat menghasilkan 84%. Maka performance rate-nya 84%. Kemudian kita lanjut, jumlah cacat 168 unit, maka quality rate-nya adalah 1400 unit, mengetahui jumlah
total jumlah produksi, karena quality rate itu adalah rasio ada dari jumlah produksi dikurangi jumlah rejectnya, jumlah cacatnya 168 dibagi dengan jumlah produksi, maka menghasilkan 88%. Sehingga pada akhirnya OEE, overall equipment effectiveness-nya adalah 98%, yaitu availability-nya, dikali dengan performance rate yaitu 84%, dikali dengan quality rate-nya 88%, maka hasilnya 72%. Maka overall equipment effectiveness untuk satu operasi ini itu adalah 72. Nah, lalu kita lihat, kita analisa apakah 72% itu di posisi yang bagus untuk sebuah kegiatan operasi. Nah, dalam standar Japan Institute of Plant Maintenance (JAPM) telah menetapkan standar benchmark yang telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia adalah jika OEE 100%, maka produksi dianggap sempurna, hanya memproduksi produk tanpa cacat, bekerja dalam performa yang cepat dan tidak ada downtime. Jika OEE-nya 85%, produksi dianggap kelas dunia. Bagi banyak perusahaan, skor ini merupakan skor yang cocok untuk dijadikan goal atau jangka panjang. Sementara kalau 60%, produksi dianggap wajar tapi menunjukkan ada ruang yang besar untuk improvement. Tapi jika OEE-nya 40%, produksi dianggap memiliki skor yang rendah, tapi dalam kebanyakan kasus dapat dengan mudah diimprove melalui pengukuran langsung. Nah, kalau dilihat tadi 72%, maka dia berada pada produksi dianggap wajar. Ya, tapi ada ruang yang besar untuk improvement, tapi dia belum termasuk dalam world class industry yang tadi harusnya 85%. Oke, nah tadi untuk standar benchmark world class yang dianjurkan adalah 85%, menunjukkan skor yang perlu dicapai untuk masing-masing faktor. Jadi kalau untuk mendapatkan 85% itu, ya tadi availability-nya rata-rata harus 90%, performance rate-nya 95%, dan quality-nya 99,9%, nyaris 100% untuk quality-nya. Itu kira-kira formula dari OEE. Barangkali itu, mudah-mudahan teman-teman bisa paham semua, dan semoga kita terus untuk belajar dan belajar. Tidak ada hentinya untuk belajar, dan mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.